Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Pratama. Saya dari kelas 1D, Prodi PJKR, dengan NPM 2010 6310 70 101. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester anatomi manusia. Jadi yang pertama itu, apa itu anatomi manusia? Anatomi manusia yaitu tentang mempelajari ilmu tubuh struktur manusia. Jadi anatomi itu diambil dari bahasa Yunani yang N artinya selesai atau ke atas, dan tomos yang artinya terpisah-pisah atau mengiris secara terpisah-pisah. Jadi anatomi manusia itu ialah ilmu pelajaran tentang struktur tubuh manusia yang dipelajari secara terpisah-pisah dari yang bisa dilihat dengan mata dan sampai tidak dapat terlihat langsung oleh mata, dari yang bagian terbesar hingga bagian terkecil. Kita pisah-pisahkan lalu diangkat untuk kita pelajari. Jadi bagian tubuh anatomi manusia itu terbagi dua. Yang pertama anatomi mikroskopia dan makroskopia. Apa itu anatomi mikroskopia? Jadi anatomi mikroskopia itu mempelajari tubuh manusia yang bisa dilihat secara langsung atau tidak menggunakan mikroskop. Sedangkan yang makroskopia yaitu harus menggunakan mikroskop karena itu tidak bisa dapat dilihat langsung oleh mata. Jadi bagian struktur manusia yang kecil. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu ilmu mempelajari tentang perkembangan. Jadi kita pelajari tubuh manusia itu dari sejak dalam rahim hingga dia lahir. Itu disebut ilmu anatomi perkembangan. Di dalam anatomi manusia itu juga terdapat susunan ya. Jadi yang pertama itu ada molekul. Jadi molekul itu organisasi yang paling kecil, organisasi dalam struktur manusia itu yang paling kecil. Yang pertama ada molekul, lalu organel. Organel itu kumpulan molekul. Lalu selanjutnya ada jaringan. Jaringan itu kumpulan dari organel atau sel ya. Langsung ada organ itu terbentuk dari beberapa jaringan. Lalu ke sistem organ itu terbentuk dari beberapa organ. Lalu ada organisme itu ya dari susunan tubuh itu. Jadi organisme itu udah makhluk hidup itu ya, satuan makhluk hidup. Dia terbentuk dari beberapa sistem organ. Jadi dari beberapa sistem organ itu terbentuk makhluk hidup atau organisme. Selanjutnya ada populasi. Populasi itu terbentuk dari beberapa satuan, beberapa kayak manusia banyak, itu populasi, beberapa satuan makhluk hidup. Lalu ada komunitas, yaitu terkumpul dari beberapa populasi. Terus ada ekosistem, terus ada bioma, terus ada biosfer. Nah, lalu untuk materi yang kedua yaitu osteologi. Apa itu osteologi? Osteologi itu diambil dari bahasa Yunani. Osteo yang artinya tulang dan logos yang artinya ilmu. Jadi osteologi itu ialah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Membahas tentang tulang, tidak lupa kita membahas tentang kerangka tubuh. Kerangka tubuh manusia itu ialah struktur tulang ya, yang terbentuk menjadi tubuh manusia. Apa sih fungsi kerangka tubuh itu? Fungsi kerangka tubuh itu untuk menyusun ya, atau jadi susunan tulang yang terbentuk menjadi tubuh manusia. Terus yang kedua, fungsinya itu untuk melindungi organ dalam. Terus yang ketiga itu untuk alat gerak ya, atau alat penunjang. Terus ada sebagai tempat sel-sel ya. Terus ada sebagai alat zat kapur dan garam-garam. Lalu ada tempat pembuatan sel-sel darah, sama tempat bertambatnya otot ya, otot yang berada di tulang. Lalu tulang itu terbagi
dibagi berbagai macam. Jadi yang pertama itu ada tulang panjang atau long bone. Jadi tulang panjang itu sebagai alat pengungkit ya. Jadi kalau tulang panjang itu ada contohnya tulang pengupil, lalu tulang pengupil, tulang hasta, tulang lengan, tulang paha. Ya, terus yang kedua itu ada tulang pendek. Tulang pendek itu berada di tangan dan kaki. Jadi ada di telapak tangan, ada di jari-jari tangan, ada di telapak kaki dan juga jari-jari kaki. Itu tulang pendek atau short bone. Lalu yang ketiga itu ada tulang pipih atau tulang yang terusan dari kedua-dua rongga itu. Jadi dia tuh kayak tulang yang sedikit rapuh, bukan rapuh jadi kayak susunan-susunan gitu. Jadi ada contohnya tuh ada di tulang dada, tulang dahi, sama tulang ubun-ubun. Ya, selanjutnya itu ada tulang tak beraturan. Jadi tulang tak beraturan ini nggak masuk ke 3 kelompok tadi ya. Jadi tulang ini contohnya itu ada di tulang belakang sama di tulang belakang sama di tulang rahang atas ya. Rahang atas itu di sini ya. Rahang atas. Tuh, tak beraturan. Selanjutnya ada struktur tulang. Jadi struktur tulang itu dapat terbentuk menjadi lebih besar atau lebih panjang selama masa dalam pertumbuhan. Jadi dia selama kecil tulang tersebut masih kecil, dan jika dia semakin bertambah dewasa maka tulang itu akan semakin membesar atau semakin panjang mengikuti kedua orang tuanya. Jika orang tuanya tinggi, anak tersebut akan mengikuti tinggi. Jika orang tua tersebut masih tidak terlalu tinggi, dia juga akan mengikuti kedua orang tuanya. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tulang yang berada dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada tulang rahang bawah, kedua tulang belikat, lalu tulang selangka, lalu ada tulang lengan, ada tulang pengupil, tulang hasta, tulang dada, tulang rusuk, tulang bakang, lalu tulang pinggul, tulang paha, tulang tempurung, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, lalu tulang pada jari kaki. Ini juga tulang jari tangan. Ya, selanjutnya saya akan ke bab miologi. Apa itu miologi? Jadi miologi itu diambil dari bahasa Yunani mio yang artinya otot, dan logi itu yang artinya ilmu. Miologi ialah ilmu yang mempelajari tentang otot. Otot terbagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Di dalam otot tersebut ada 3 di dalamnya ya. Jadi yang pertama itu tadi otot polos. Otot polos itu terdapat di lambung sama di pembuluh darah. Lalu ada otot lurik. Otot lurik itu menempel di dalam otot-otot gitu, di dalam tulang. Di dalam tulang itu ada otot jantung. Dia tugasnya itu memompa jantung kita gitu. Otot jantung itu bekerja tanpa kita sadari. Jadi kalau misalkan kita lupa, kalau misalkan otot jantung itu sadar, kita lupa, terus kita nggak berdetak gitu. Jadi sebenarnya otot jantung itu ya emang berfungsi secara sendirinya, jadi nggak bisa kita alihin. Terus otot yang lain itu berfungsi kita sendiri, seperti otot otot lurik yang ada di tulang, itu kan bisa kita gerakin. Nah, jadi ini contoh gambarnya ya. Ini otot polos, ini ada otot lurik, sini ada otot jantung. Nah, ini juga selanjutnya kita masuk ke materi artologi.
Ini saya akan menjelaskan tentang artologi. Artologi diambil dari bahasa Yunani yang artinya arton itu adalah sendi. Jadi artologi itu adalah ilmu tentang mempelajari persendian dan persambungan. Persambungan sendiri yaitu adalah perhubungan dua tulang secara langsung, tetapi di dalam persambungan tersebut terjadi sedikit gerakan atau bahkan tidak sama sekali. Sedangkan di dalam persendian yaitu hubungan terhubungnya dua tulang secara tidak langsung. Di dalam persambungan ini dapat banyaknya terjadi pergerakan. Di sini saya akan menjelaskan struktur diartose, yaitu yang pertama ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan getaran. Sedangkan yang kedua, setiap sendi dibungkus selaput pembungkus. Sedangkan yang ketiga, di antara kedua ujung tulang yang dihubungkan disebut perhubungan sendi atau disebut juga rongga sendi. Sedangkan yang keempat yaitu sendi diperkuat oleh tali pengikat, dan selanjutnya di sendi terdapat kantung leder. Sini saya akan menjelaskan tentang gerakan diartrose. Gerakan diartrose itu ada di sendi geser, sendi peluru, sendi dan sendi engsel. Selanjutnya faktor-faktor yang memperkuat sendi. Jadi di sini yang pertama itu ada ligamen dan kapsula. Terus yang kedua itu ada otot-otot persendian. Yang ketiga itu ada bagian tulang yang terhubung. Terus ada kohesi lendir atau cairan. Yang kelima itu ada tekanan atmosferis. Menjelaskan tentang radiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri jantung, arteri dan arteriol, pembuluh darah utama, kapiler, dan sinusoid. Venul dan vena berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung, ukuran 1 kepalan tangan, terletak di dalam dada dengan batas kanan, sternum kanan, apek ruang interkostalis, V, kiri pada mid clavicular, lalu ada bagian jantung atrium kanan meliputi vena cava, sinus koronia, artikular dextra, ventrikel kanan meliputi valva antricontricular dextra atau tricus spidalis. Selanjutnya lubang pulmonalis, valva semilunaris. Atrium kiri meliputi auricula sinistra, ventrikel kiri meliputi valva atrioventricular sinistra atau mitralis. Jaringan jantung meliputi endokardium, myokardium, perikardium. Tekanan darah, tekanan yang ditimbulkan oleh darah di dalam pembuluh darah. Tekanan darah merupakan hasil dari curiah jantung. Resistensi terhadap aliran darah yang diatur oleh pembuluh darah atau kapiler diukur dalam satuan mmHg, yaitu tekanan sistole dan tekanan diastole. Yang kelima itu ada respirasi. Respirasi itu sistem pengambilan nafas atau pengambilan oksigen, atau bisa disebut pertukaran oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh dari paru-paru. Lalu sistem respirasi, organ yang berfungsi untuk mengambil O2 atau oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Lalu
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.